Assalamualaikum teman-teman. Dan selamat pagi dan juri. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat bukan? Perkenalkan, nama saya Mahira Talita Kamila. Saya duduk di kelas 4A di SDN Kejayan. Hari ini saya akan bertutur suatu kisah yang sangat seru. Judulnya, Mari Jaga Lingkungan. Di sebuah desa kecil di wilayah Kecamatan Kejayan yang jauh dari kota. Desa yang indah, tanah yang subur, dan memiliki sungai yang jernih airnya. Itulah kondisi desa itu beberapa tahun yang lalu. Lain dengan saat ini. Banyak sekali pepohonan yang ditebang. Sungai yang dulunya airnya jernih, sekarang penuh dengan sampah dan airnya pun berwarna hitam. Desa kecil itu kini telah menjadi desa kotor dan kumuh. Semua dikarenakan penduduk desa itu punya kebiasaan menebang pepohonan serta membuang sampah di sungai. Ya, begitulah. Desa itu memang contoh terbaik dari teori. Generasi pertama membangun, generasi kedua memelihara, generasi ketiga menghancurkan, dan generasi yang akan datang hanya akan merasakan puing-puing kejayaannya saja. Pagi itu ada seorang gadis kecil yang ceria yang bernama Ajeng. Ia duduk di kelas 4 SD. Pagi itu Ajeng terbangun karena mendengar suara azan. Seketika Ajeng teringat pesan Bu Guru. Kata Bu Guru, bangun tidur harus baca doa. Ajeng pun berdoa dan bersyukur atas hari yang indah itu. Ajeng membuka jendela. Dengan penuh semangat sambil menggelengkan kepala ke kanan, ke kiri, melakukan pemanasan untuk meregangkan otot. Ajeng bangun dan melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sama seperti lagu yang sering dia nyanyikan setiap hari. Ada Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Kemudian Ajeng merapikan tempat tidur dan bergegas untuk mandi. Kemudian beribadah salat subuh. Setelah salat, Ajeng sarapan dengan menu 4 sehat, 5 sempurna. Tahu nggak apa itu 4 sehat, 5 sempurna? 4 sehat, 5 sempurna. Apakah itu? Cobalah terka. Pertama nasi, kedua sayur, ketiga lauk, keempat buah. Tambah lagi minuman susu,
agar tubuhku sehat dan kuat. Setelah sarapan, tiba-tiba terdengar teriakan para warga yang meminta tolong karena terjadi banjir besar yang melanda desa Ajeng. Memang dari semalam hingga subuh hujan deras mengguyur tiada henti, tak terkecuali rumah Ajeng yang ikut terendam banjir. Tolong! 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 Banjir! Sungai meluap! Tenang, bantuan akan segera datang. Kita tidak boleh panik. Hei, bagaimana kau bisa menyuruh kita tenang, ha? Tiba-tiba ada sebuah pohon tumbang menimpa tubuh Ajeng. Hei Ajeng, awas! Apa kau tidak apa-apa? Tolong! Ajeng tertimpa pohon. Budi meminta pertolongan warga untuk menggeser pohon yang menimpa tubuh Ajeng. Tiba-tiba, tim SAR dan juga beberapa anggota PMI datang untuk segera memberi pertolongan kepada warga yang terkena banjir. Budi yang seorang perawat memberi pertolongan kepada Ajeng. Ambilkan kaca steril, juga es batu. Saya harus segera menghentikan pendarahan di kaki Ajeng. Terima kasih sudah mengobati lukaku. Sekarang aku sudah lebih baik. Kamu masih memerlukan pengobatan lebih lanjut. Kamu harus segera dibawa ke rumah sakit. Sejak kejadian banjir yang melanda desa Kejayan, akhirnya para warga menyadari kesalahannya. Selama ini, para warga kembali menjadikan desanya rindang dan asri. Mereka menanam kembali lahan mereka dengan aneka pepohonan yang mampu menyerap air di kala hujan. Gerakan menanam 1000 pohon pun digiatkan Pak RT bersama warga. Tidak lupa, sungai yang mengalir di desa mereka kembali dibersihkan, sehingga air jernih pun dapat dimanfaatkan warga untuk mengairi sawah-sawah. Sungai pun disebarkan benih ikan, sehingga setiap hari libur dapat dimanfaatkan warga untuk memancing. Nah, teman-teman, begitulah cerita tentang dampak buruk yang merusak lingkungan. Semoga dari cerita ini, teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Jangan membuang sampah sembarangan dan jangan seenaknya merusak lingkungan. Pergi memancing bersama-sama. Bila dipancing di hari senja. Salam untuk diri dari saya, untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.